الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi bersama kita di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Mas Saya Wahyu Fiananda dari Prodi PGSD Angkatan 2019. Sudah kita dengarkan tadi suaranya Mas Wahyufi ini begitu merdu ya. Mungkin bisa diceritakan sejarah Mas Wahyufi belajar Al-Quran dan bisa melantunkan ayat Al-Quran dengan begitu merdu. Mungkin dari kecilnya bagaimana? Jadi waktu kecil dulu sebelum saya sekolah itu awalnya saya diajarkan sama ibu saya di rumah. Berarti sama ibu di rumah? Sama ibu. Itu waktu sebelum sekolah. Sebelum TK. Kira-kira usia berapa? Sebelum TK? Sebelum TK. Yeah. Itu awalnya pakai kalau ngarani dulu itu kalau nyebutnya itu turutan atau ikro gitu. Ikro. Baru setelah saya TK dan kemudian masuk ke SD itu saya mulai mengaji di TPQ. Di TPQ sampai dengan kelas 5. Waktu di TPQ itu bahan bacaan yang digunakan untuk belajar Al-Quran itu namanya tilawati. Ya, tilawati. Dan setelah kelas 5 itu saya dulu putus gak ngaji itu.
nakal-nakalnya saya itu. Baru waktu kelas 5 putus itu mulai kelas 6 itu saya suka dengerin radio, Mas. Radio. Yang didengarkan apa di radio? Waktu itu yang saya dengarkan murotal, Mas, di radio itu. Mulai dari situ saya itu mulai tertarik dengerin murotal setiap hari ya. Mulai kepo-kepo download murotal di warnet waktu itu. Saya download, kemudian saya dengarkan terus ya. Dan alhamdulillah bisa belajar Al-Qur'an dengan murotal tadi, dari murotal tadi, Mas. Oh ya, jadi awal dari mendengarkan murotal dari radio, terus ingin lebih mempelajari murotal tersebut dengan mendownload di warnet gitu ya, Mas. Nah di situ kan kita ketahui ada beberapa qori atau syekh ya yang biasa kita dengarkan murotalnya itu. Mas Wahyufi itu favoritnya siapa sih? Untuk favorit itu sebenarnya ada 3, Mas. Itu ada siapa 3 saja? Yang pertama itu namanya Syekh Thaha Al-Junaid ya. Oh, Syekh Thaha Al-Junaid. Thaha Al-Junaid ada versi kecil dan besar, juga ya? versi dewasa juga. Kemudian yang kedua itu namanya Syekh Khalifatun Naiji ya. Khalifatun Naiji. Syekh Khalifatun Naiji ini murotalnya itu sangat saya rekomendasikan ya kepada teman-teman bagi yang pengen belajar makharijul huruf dan juga tajwid yang benar ya. Kenapa? Karena cara bacaan Al-Qur'an Syekh Khalifatun Naiji ini itu pelan, jelas dan juga ya gampang ditiru gitu, Mas ya. Gampang ditiru. Makharijul hurufnya jelas, tajwidnya jelas. Jadi enak buat belajar gitu. Kemudian yang ketiga itu namanya Syekh Salim Ruwaili. Salim Ruwaili. Ya. Kalau Syekh Salim Ruwaili ini yang Mas Wahyufi suka ini nadanya atau yang bagaimana? Ya, nadanya, Mas. Nadanya itu menurut saya itu indah ya. Dan kayak baru gitulah. Beda sama kayak korek-korek yang lainnya gitu, Mas. Kalau saya klasifikasikan ya, ada yang nadanya itu rendah, ada yang medium, ada juga yang tinggi ya. Contohnya kalau yang nada rendah itu yang seperti dipakai Syekh Khalifatun Naiji. Itu rendah, kemudian datar, pelan, ngajinya itu pelan, baca Qur'annya pelan. Jadi mudah untuk dibuat pelajaran awal-awal ya, untuk tajwid dan juga makharijul huruf. Dan kemudian untuk Syekh Thaha Al-Junaid ya, itu medium ya, nggak tinggi dan juga nggak terlalu rendah juga ya. Ini namanya Syekh Thaha Al-Junaid ya. Ada yang versi kecil dan juga versi dewasanya. Nah setelah sering mendengarkan murotal, di situ apakah ada motivasi untuk menjadi penghafal Al-Qur'an dari Mas Wahyufi ini? Ya sangat pasti termotivasi, sangat termotivasi. Seperti beliau-beliau yang sudah mahir dalam membaca Al-Qur'an, bahkan sampai hafal Al-Qur'an 30 juz ya Mas Wahyufi. Amin. Nah, Mas Wahyufi ini kan sudah ingin mendalami Al-Qur'an, ingin menghafal Al-Qur'an. Di situ kan pasti terdapat tantangan ya dalam melakukan hal tersebut. Apa saja tantangan Mas yang dihadapi Mas Wahyufi saat menghafal Al-Qur'an atau saat belajar membaca Al-Qur'an yang indah? Jadi dulu itu sebenarnya saya mulai tertarik Al-Qur'an, mulai belajar Al-Qur'an itu sebenarnya nggak sengaja, Mas ya, nggak sengaja. Awalnya tuh kalau boleh cerita ya, dulu itu saya setelah kelas 5 tadi itu udah kayak berhenti itu, gak pernah ngaji. Ya ini tidak patut ditiru ya teman-teman ya. Gak pernah ngaji, gak pernah buka Quran ya. Itu waktu kelas 5 itu kendalanya apa? Apakah ikut-ikutan teman main? Iya betul, ikut-ikutan teman waktu itu. Baru kemudian ketemu sama radio tadi itu, saya mulai tertarik dengerin Al-Qur'an lewat murotal yang diputar di radio tadi. Itu saya dengerin, Mas ya. Jadi ada radio di Surabaya itu namanya Suara Muslim, Mas. Itu setiap mau sholat ya, setiap mau azan 10 menit sebelumnya itu pasti muter yang namanya surah Al-Fajr yang dibacakan sama Syekh
Tahal Junaid ya. Itu saya dengerin terus, kok enak ya. Jadi setiap mau adzan itu selalu saya putar gitu. Walaupun saya nggak ada niatan menghafal sebelumnya itu ya, tapi saya dengerin terus. Bahkan sekitar 6 bulan itu baru baru itu saya bisa hafal surah Al-Fajr dan juga iramanya juga. Padahal awalnya nggak ada niatan untuk menghafal, tapi gara-gara sering didengerin setiap hari tadi itu, akhirnya hafal-hafal sendiri. Bahkan hafal sampai ke iramanya juga, Mas. Seperti itu. Ya, jadi karena sering mendengar itu ya sampai 6 bulan bisa tanpa niatan menghafal, tapi karena sering mendengar apa ya? Jadi hafal gitu ya. Hafal-hafal sendiri. Nah, kalau untuk sekarang ini tantangan Mas Wahyufi untuk menghafal Al-Qur'an itu apa? Tantangannya ya kita harus istiqomah sih. Sulitnya itu istiqomahnya Istiqomahnya ya, itu. Mungkin kita mudah untuk menghafal atau Mudah untuk menghafal. Sulitnya itu istiqomahnya. Istiqomahnya dalam murojaah ya, dalam menghafalkan ya, kadang berat sekali rasanya Mas ya. Jadi untuk selanjutnya ada nggak tips dan trik dari Mas Wahyufi supaya bisa mendapatkan suara yang bagus dan indah dalam melafalkan Al-Qur'an gitu Mas Wahyufi? Kalau menurut saya pribadi Mas ya, yang pertama itu kita harus menjaga suara kita ya supaya nggak serak atau nggak batuk gitu Mas. Caranya yaitu kurangi makan makanan goreng-gorengan. Berarti udah lama nggak makan gorengan ya, Mas Wahyufi? Bukan berarti meninggalkan. Cuma gitu ya, mengurangi ya, dikurangi porsi makan gorengan yang berminyak seperti itu. Kemudian minum es itu dikurangi ya. Jadi saya jarang kalau minum es itu, lebih seringnya ya yang hangat-hangat, misal kayak teh, kopi atau air putih biasa, seperti itu Mas. Seperti itu. Mungkin itu dari segi makanan ya. Dari makanan. Kalau yang lain ada nggak Mas? Misalnya Mas Wahyufi ini masih berguru nggak ke guru gitu saat belajar Al-Qur'an? Dari kalau berguru waktu SMP. SMP dulu saya punya guru yang namanya Ustadz Rif'an Halili dari Gria Al-Qur'an. Lama belajar di sana Mas Wahyufi? Ya, waktu SMP sekitar 3 tahun. 3 tahun. Baik. Ya, kemudian saya tambahkan lagi Mas ya untuk tips dan trik tadi. Yang pertama itu menjaga suara dengan cara membatasi makan gorengan dan juga minum es tadi ya. Kemudian yang kedua itu sering-sering dengerin murattal. Ini paling penting sendiri Mas ya. Sering-sering dengerin murattal ya. Supaya kenapa ya? Kita bisa biasa ya Mas ya. Bisa mengcopy iramanya itu. Kalau kita bisa mengcopy ya, nanti bisa itu kita bisa menerapkan ke segala surah. Seperti itu Mas. Ya, mungkin yang sudah kita ketahui bersama kalau irama Al-Qur'an ada beberapa gitu ya Mas ya. Di antaranya ada Nahawan, Jiharkah, terus Bayati. Kalau Mas Wahyufi itu suka yang mana? Atau ada yang lain selain yang saya sebutkan tadi? Kalau seperti yang Mas Vito sebutkan tadi itu sebenarnya pernah saya pelajari waktu SMP sama Ustadz Agus Ubaidillah waktu qiraat gitu. Tapi sebenarnya saya juga kurang paham. Jadi saya lebih ke Syekh tadi. Lebih mengikuti irama yang dilantunkan Syekh tadi, Syekh Tahal Junaid, Syekh Khalifatun Naiji dan juga Syekh Salim Ruwaili. Dan kalau boleh menambahkan tips dan trik lagi Mas ya. Ini saya dapatkan dari Syekh Tahal Junaid ya. Jadi setiap kali membaca Al-Qur'an ya, di akhir ayat itu modelnya itu iramanya kayak ketawa gitu Mas. Kayak ketawa. Jadi gimana di? Misal kalau boleh saya contohkan itu Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu Mas. Kemudian misal wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Jadi kayak di indat gitu loh. Ya. Kemudian misal di akhir surah Ibrahim itu
وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Jadi sebenarnya tuh kalau saya ngarani itu ya, Iya, iya. kayak ketawa gitu. Oh. Tapi memang suaranya Mas Wahyu ini memang merdu. Tadi ya Bismillahirrahmanirrahim saja sudah merdu, apalagi dilanjutkan ayat berikutnya. Nah, Mas Wahyu ini berarti sudah sering ditunjuk sebagai imam ya? Oke, alhamdulillah. Jadi kalau boleh saya ceritakan ya, pengalaman Ceritakan Mas. pengalaman saya Ya. pertama kali jadi imam di Al-Hikmah ini. Ya. Waktu itu saya ditunjuk sama Ustadz Rifan. Ustadz Rifan lagi nih. Ya, Ya. Ustadz Rifan selaku ketua Ma'had Ali STKIP Al-Hikmah ya. Wahyu, ini saya kasih jadwal imam di Masjid Baitul Hikmah ya. 4 kali dalam seminggu ya. Ada di maghrib, isya, subuh 4 kali. Dan saya ingat pertama kali saya jadi imam di Masjid Baitul Hikmah itu waktu maghrib ya, waktu maghrib. Dan di belakang saya itu ada Ustadz Rifan, ada Ustadz ya. Pengalamannya itu saat menjadi imam pertama kali itu bagaimana? Ya itu. Jadi kaki saya tuh gemeternya luar biasa waktu itu. Pertama kali jadi imam di sini tuh. Gemeter sekali. Lancar ya sampai sekarang ya, insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang udah nggak gemeter lagi. Ya, saya hari ini banyak belajar sama Mas Wahyu mengenai cara belajar Al-Qur'an dan cara melantunkan Al-Qur'an yang merdu. Ya, saya terinspirasi gitu Mas Wahyu. Nah, harapan ke depan untuk Mas Wahyu dalam bidang Al-Qur'an itu apa? Apalagi Mas Wahyu ini kan calon guru SD ya. Apalagi untuk mengajar anak-anak SD itu harapannya untuk kedepannya bagaimana? Harapannya ya alangkah baiknya kita saat mengajar anak-anak SD itu ya kita sisipkanlah ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kan sekarang juga banyak kan ya di sekolah-sekolah negeri itu terkadang hal itu dilupakan, nggak dikasih integrasi nilai karakter atau nilai agama ya. Dan ini alangkah baiknya kita masukkan ya supaya anak sejak dini itu sudah mengenal dengan firman-firman Tuhan dan supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Apalagi kan setiap ayat Al-Qur'an, setiap hurufnya ya itu ada 10 pahala, 10 kebaikan di baliknya ya. Jadi tidak ada ruginya bagi kita untuk mengajarkan atau membaca ayat Al-Qur'an tersebut ya. Kemudian dari Al-Qur'an yang kita ajarkan kepada anak-anak tadi, kita bisa ambil pelajaran dari situ ya, dari terjemahannya mungkin ya. Mungkin kalau untuk anak SD ya, bagaimana cara menjadi siswa yang yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada guru, yang rajin, yang bekerja keras, yang jujur dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi perlu kita sisipkan, integrasi nilai Islam. Jadi anak-anaknya itu calon-calon muridnya Mas Wahyu ini tadi lebih harus intens dengan Al-Qur'an ya. Betul. Supaya ya karena sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an insyaallah menjadi mulia ya Mas Wahyu ya. Betul. Insyaallah. Mungkin ini podcast yang hari ini dapat kami sampaikan dari Mas Wahyu yang insyaallah sangat menginspirasi bagi kita semua dalam hal belajar Al-Qur'an. Sekian podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.